RRI memanggil. Waktunya masuk kelas. Kepada seluruh siswa untuk segera memasuki kelasnya masing-masing. Kelas on air dimulai. Yuk belajar di RRI Mataram. Pendengar RRI Mataram masih di program khusus RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19 pagi hari ini, dan saatnya kita masuk kelas yuk ya, belajar di RRI Mataram pagi hari ini. On air ya, mengudara melalui FM 89,2 MHz, 92,7 MHz dan 104,2 MHz pagi hari ini. Seperti yang udah Putri infoin tadi ya, kita bakal belajar bareng sama Bu Guru Karsina. Assalamualaikum Bu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Guru? Alhamdulillah sehat Mbak. Alhamdulillah. Sehat ya? Iya sehat juga ya. Seperti suaranya semangat sekali kayaknya nih. Sudah Alhamdulillah masih semangat Mbak. Pengen mengajarkan langsung ya teman-teman dari SMA Negeri 2 Mataram dengan mata pelajaran Sejarah Nasional ya Bu Guru ya. Iya betul. Oke deh Bu Guru, langsung aja deh Putri persilahkan untuk mengajarkan tentang kompetisi dasar menganalisis teori-teori masuknya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Silakan Bu Guru. Oke, terima kasih Mbak Putri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini melalui Ibu Pertiwi memanggil belajar di RRI, kita akan belajar mengenai kompetensi dasar menganalisis teori-teori masuknya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Nah, semoga pada pagi hari ini kita bisa menyelesaikan paling tidak 2 indikator. Yang pertama kita menganalisis teori masuknya agama Islam, dan kedua menganalisis tokoh-tokoh yang mendukung teori-teori tersebut. Jika nanti misalnya masih ada waktu, kita akan melanjutkan dengan saluran-saluran masuknya agama Islam ke Indonesia. Baik anak-anak, kalian silakan disiapkan alat tulisnya. Karena kita sudah pernah mempelajari mengenai masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia, maka untuk belajar mengenai teori-teori masuknya agama Islam ke Indonesia ini tidak terlalu sulit. Mengapa? Karena pada dasarnya kedua agama tersebut, agama Hindu-Buddha dan agama Islam itu masuk ke Indonesia lebih banyak melalui hubungan perdagangan. Namun dalam hal ini untuk memudahkan kita ada beberapa teori, atau lebih tepatnya ada 4 teori yang dikemukakan oleh para ahli sejarah. Walaupun mungkin ada beberapa masih kontroversi mengenai teori tersebut, tetapi kita ikuti saja pendapat dari para ahli ini. Baik, yang pertama kita mengenal ada yang namanya teori Gujarat. Teori ini beranggapan bahwa agama dan kebudayaan Islam ini dibawa oleh para pedagang dari daerah Gujarat. Daerah Gujarat itu ada di India. Mereka, para pedagang ini berlayar melewati Selat Malaka. Nah, teori ini menjelaskan bahwa kedatangan Islam ke Nusantara itu kurang lebih abad ke-13 melalui kontak para pedagang dan kerajaan Samudra Pasai yang pada saat itu sudah berdiri dan menguasai Selat Malaka. Untuk memperkuat teori ini, jadi yang mengemukakan adalah Surgulnya dan J. Snapple. Dia mengatakan bahwa teori ini diperkuat dengan penemuan makam Sultan Samudra Pasai, yaitu Sultan Malik Al-Saleh pada tahun 1297, di mana kijing dari makam tersebut, kijing itu nisan ya. Nisannya itu mempunyai corak yang sama dengan yang ada di Gujarat. Sehingga
Sinuhurugulnya maupun si Pittsnapple ini memperkuat memang berarti berasal dari sana karena ada kemiripan gitu. Kemudian yang teori kedua itu disebut dengan teori Persia. Nah, teori ini dikemukakan oleh Umar Amir Hussein dan Husain Jaya Diningrat. Beliau berdua ini berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui para pedagang yang berasal dari Persia, bukan dari Barat. Jadi dari dua pendapat aja tadi sudah ada pertentangan itu. Sedangkan Persia itu adalah sebuah kerajaan mungkin saat ini berada di Iran gitu ya. Kalau kita mempelajari kebudayaan kuno itu kan kita pernah belajar mengenai daerah Persia. Nah, teori ini tercetus karena pada awalnya masuknya Islam ke Nusantara ini abad ke-13, ajaran yang marak pada saat itu adalah ajaran Syiah yang berasal dari Persia. Selain itu juga ada beberapa kesamaan tradisi Indonesia dengan tradisi yang ada di Persia. Itulah yang membuat kedua tokoh tadi itu berpendapat bahwa Islam berarti dibawa dari Persia. Apa contohnya? Peringatan 10 Muharram. Jadi Islam di Persia itu juga melakukan peringatan 10 Muharram yang hampir sama. Kalau di wilayah Indonesia itu ada yang namanya upacara tablik. Ini di Sumatera Barat terutama sama Jambi yang melakukan upacara tersebut. Nanti anak-anak bisa googling sendiri upacara tabu itu kayak apa sih gitu. Nanti bisa cari di YouTube maupun di Google. Jadi ada upacara tabu itu perayaannya besar-besaran itu ya kalau tanggal 10 Muharram. Kemudian teori yang ketiga. Teori ketiga ini disebut dengan teori Cina. Nah, teori ini dikemukakan oleh Slamet Mulyana dan Sumanto Al-Qurtubi. Beliau berpendapat bahwa sebenarnya kebudayaan Islam masuk ke Nusantara melalui perantara masyarakat Muslim Cina. Nah, teori ini berpendapat bahwa migrasi masyarakat Muslim Cina dari Kantong ke Nusantara, khususnya di Palembang pada abad ke-9, itulah yang menjadi awal masuknya budaya Islam ke Nusantara. Hal ini juga dikuatkan dengan adanya bukti. Jadi kalau itu nanti materi berikutnya itu ada kerajaan Demak. Nah, kerajaan Demak yang pertama itu namanya Raden Patah. Beliau ini menurut sejarah merupakan keturunan dari Cina. Yaitu berasal dari Cina. Nah, Raden Patah ini mempunyai nama kecilnya yaitu Bun. Kemudian penulisan gelar raja-raja Demak juga dengan menggunakan istilah Cina. Dan catatan yang menyebutkan bahwa pedagang Cina lah yang pertama menduduki pelabuhan di Nusantara. Sekali lagi ini teori ya, jadi masing-masing ahli itu boleh menggunakan teori dengan diperkuat oleh keadaan dan bukti. Kemudian teori yang terakhir yaitu teori Mekkah. Nah, dalam teori ini dijelaskan bahwa Islam di Nusantara itu dibawa langsung oleh para musafir dari Arab. Jadi mereka, para musafir ini memiliki semangat untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Itu dimulai sejak sekitar abad ke-7. Nah, ini ada juga, ini teori ini diperkuat dengan adanya sebuah perkampungan Arab yang ada di Baro, Sumatera Utara, yang dikenal dengan nama Bandar Khalifah.
Selain itu, di Samudra Pasai juga terkenal dengan mazhabnya Syafi'i. Mazhab ini juga terkenal di Arab dan Mesir pada saat itu. Kemudian yang terakhir adalah digunakannya gelar Al-Malik. Ada 3 hal yang mendukung teori Mekah tadi itu ya. Kemudian gelar Al-Malik ini banyak digunakan oleh raja-raja Samudra Pasai seperti budaya Islam di Mesir. Nah, teori Mekah ini paling banyak didukung oleh tokoh-tokoh. Misalnya ada Van Leur itu mendukung teori ini. Kemudian Anthony Hajon itu juga mendukung teori ini. Ada Arnold, kemudian ada juga Buya Hamka. Nah, itu anak-anak itu teori-teori dan hal yang memperkuat teori tersebut. Sekali lagi, kalau kita menggali lebih banyak lagi, pasti ada lagi teori-teori. Misalnya, kalau di dalam maksudnya agama Hindu Buddha itu kan ada teori timbal balik gitu. Bisa jadi kalau misalnya ada pendapat-pendapat lain juga yang menambahkan teori kelima mungkin menjadi teori timbal balik, di mana orang Indonesia juga aktif mencari ilmu pengetahuan mengenai Islam dan budaya Buddha. Baik, kita lanjut. Kalau kita tadi sudah mengenai teorinya, kemudian bagaimana caranya Islam ini masuk terus dan berkembang ke wilayah Indonesia pada umumnya. Kita mengatakan di dalam materi ini saluran masuknya agama Islam atau cara-cara masuknya agama Islam. Yang pertama, seperti tadi itu ya, hubungan perdagangan. Karena Indonesia atau Nusantara pada saat itu sudah melakukan hubungan perdagangan dengan kerajaan-kerajaan lain di luar Nusantara. Nah, saluran pertama yaitu perdagangan tadi itu, bahwa pedagang-pedagang Islam yang berasal dari Arab, dari Persia dan dari Barat ini yang mempunyai peranan sangat penting dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia. Karena masuknya Islam ke Indonesia melalui media perdagangan ini sudah merupakan pada tahap awal sekali ya, sejalan dengan ramainya lalu lintas perdagangan laut pada saat itu. Karena perdagangan tuna itu lebih menggunakan jalur laut ya. Itu sekitar abad ke-7 hingga abad ke-16 Masehi. Dari mereka berdagang, mereka sambil mereka mendagangkan barang-barang dagangannya, mereka menyebarkan agama Islam. Jadi sambil berkumpul, jadi pedagang ini kan selalu mencari tempat-tempat yang banyak orang kan, tidak ada pedagang yang sengaja menyepi sendiri, itu tidak ada. Pasti mereka mencari tempat yang banyak orangnya, sehingga mereka mudah untuk memperdagangkan barang-barang dagangannya, juga sekaligus untuk menyebarkan ajarannya. Nah, pada masa itu para pedagang Muslim ini membentuk sebuah pemukiman ya. Jadi para pedagang itu biasanya mengumpul, sama lah kayak sekarang ini ya, biasanya kan mana orang-orang yang berasal dari luar itu kan pasti mereka mengumpul jadi satu yang sesama dari daerahnya gitu kan. Nah, sama juga dengan para pedagang pada saat itu yang berasal dari Arab gitu ya, mereka ngumpul sama teman-temannya sesama pedagang. Kemudian dan lama-lama selama 2, 3, 4 akhirnya menjadi satu pemukiman ya, yang biasa disebut kalau pemukiman itu namanya pekojan. Kalau di kita ini di Mataram itu ada di Ampenan itu namanya kampung Arab ya. Nah, mereka isinya yaitu karena itu juga pasti ada hubungannya dengan kedatangan mereka karena itu pelabuhan kita kan berada di sana. Nah, dari tempat itulah mereka berkumpul membentuk satu perkampungan tersendiri ini. Mereka saling berinteraksi, kemudian berhasil
asimilasi, kemudian mereka berbaur menjadi satu dengan penduduk setempat, seraya mereka menyebarkan ajaran Islam. Para pedagang Islam ini juga mereka menikah dengan penduduk setempat. Maka saluran kedua itu namanya pernikahan atau perkawinan. Jadi para pedagang tadi itu menikah dengan penduduk pribumi, wanita-wanita pribumi. Tetapi sebelum mereka melangsungkan pernikahan, wanita-wanita pribumi ini disuruh memeluk agama Islam dahulu. Mereka disuruh mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai tanda bahwa dia menerima Islam sebagai agamanya. Melalui proses perkawinan ini, kelompok mereka menjadi besar. Mula-mula mungkin hanya anak gadisnya saja yang masuk Islam karena dia menikah dengan orang Islam. Lama-lama kemudian dia berada di rumah itu, lama-lama ayahnya ikut, lama-lama ibunya ikut, adiknya ikut, sehingga satu rumah itu akhirnya memeluk agama Islam. Dari satu rumah, 2 rumah, kemudian menjadi 3 rumah, 1 kampung, nah gitu kan. Akhirnya lambat laun komunitas yang tadinya itu menjadi besar. Selanjutnya yang saluran berikutnya adalah dengan pendidikan. Jangan dibayangkan pendidikannya itu seperti sekarang ini ya. Karena kalau kita pendidikan yang dulu, pendidikan dalam menyebarkan agama Islam, biasanya mereka menyebarkannya itu lewat pondok-pondok pesantren, tetapi bukan pondok pesantren kayak sekarang yang sudah modern seperti itu. Mereka tinggal di gubuk-gubuk gitu ya. Kemudian dari 2-3 santri, kemudian baru menjadi agak banyak 10, 11, 12 begitu seterusnya. Sehingga di dalam jalur pendidikan ini mereka sudah memang ada tempat gitu ya, tidak seperti sekolahan juga. Mereka pondok pesantrennya itu lesehan gitu ya. Kemudian mereka belajar mulai dari apa itu agama Islam, bagaimana cara melakukannya, bagaimana masuknya Islam, itu mereka mulai dari sana, mulai dari pondok-pondok, kemudian akhirnya kalau sudah besar menjadi sebuah madrasah misalnya kan, kemudian menjadi pesantren yang punya cabang-cabang. Nah biasanya ini dilakukan oleh para kiai ya, para kiai, ustadz gitu ya, atau orang-orang yang bergelut memang mempunyai ilmu agama. Dan kalau pada masa itu para kiai ulama itu beliau berfungsi bukan hanya sebagai penyebar agama Islam, beliau itu juga berfungsi sebagai penasehat raja, penasehat bangsawan, penasehat sultan. Itu sultan kalau dalam kerajaan Islam ya, bukan lagi raja. Jadi beliau itulah yang didengar pendapat. Kalau misalnya ada masalah, mereka biasanya minta pendapat kepada para kiai ini. Kemudian selanjutnya yang keempat, yaitu dengan tasawuf. Jadi penyebaran Islam ini, tasawuf ini tidak kalah penting ya. Tasawuf apa sih? Tasawuf itu ajaran atau cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, tasawuf ini lebih memudahkan orang yang telah mempunyai dasar ketuhanan yang sangat kuat, tauhidnya sangat kuat gitu, sehingga mudah sekali untuk menerima ajaran-ajaran Islam itu dengan yang keempat yaitu tasawuf itu ya. Samping ajaran tasawuf ini juga untuk memelihara unsur-unsur budaya sebelum Islam diteruskan dalam kehidupan Islam, sehingga mudah diterima oleh masyarakat. Jadi biasanya beliau-beliau ini ahli-ahli tasawuf, misalnya kayak Hamzah Samsuri, Samsudin, kemudian Syekh Abdul Samad, Nuruddin Araniri, ini beliau juga memasukkan unsur-unsur budaya sebelum Islam ke dalam
rangka untuk menyampaikan syiar Islamnya, tidak serta-merta semuanya tidak boleh begitu. Jadi lambat laun barulah orang-orang itu bisa mengerti gitu ya. Oke, dan yang kelima adalah dengan kesenian. Dan kesenian ini macam-macam ya, seni bangunan, seni sastra, seni musik gitu ya. Itu yang sampai sekarang masih bisa digunakan ini misalnya rebana gitu kan, qasidahan, gimana isi-isinya itu adalah ajakan-ajakan untuk memeluk agama Islam. Demikian materi kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Oke Bu Guru, terima kasih ya sudah menyampaikan materi tentang sejarah nasional. Dan untuk sesi selanjutnya Bu Guru, nanti kita bakal terima tanya-tanya dari teman-teman SMA 2 Mataram ya. Dan dari pendengar RRI yang lain juga boleh bertanya dong Bu Guru ya. Oh boleh. Oke, jadi nanti Bu Guru akan siap menjawab ya apapun pertanyaannya seputar materi sejarah nasional yang sudah dijelaskan tadi. Oke, kalau gitu Bu Guru kita akan break dulu, jeda satu lagu dulu ya. Dan pastikan untuk pendengar jangan kemana-mana, stay tune terus di sini ya. Masih di Belajar di RRI. Halo kawan semua, masyarakat Indonesia, tetap sehat dan semangat lawan virus corona. Bersama RRI janganlah panik, kita lawan berita yang menyesatkan, ditemani lagu dan berita aktual. Download aplikasi keren RRI Play Go, dengarkan dan nonton apa yang ingin kita dengar dengan satu sentuhan di RRI Play Go. RRI temani semua dimanapun kau berada, menjawab semua keraguan di tengah pandemi dunia. Terima kasih tenaga medis, perjuangan dan pengorbananmu, tenaga medis tercinta. Doa kami untuk kalian semua. Tetap ceria kawan, hati tenang dengan doa dan usaha. Jaga kebersihan, cuci tangan dan jaga jarak. Di rumah bersama RRI, belajar bekerja beribadah di rumah. Temani lagu dan berita aktual. Download aplikasi keren RRI Play Go, dengarkan dan nonton apa yang ingin kita dengar dengan satu sentuhan di RRI Play Go. RRI temani semua dimanapun kau berada, menjawab semua keraguan di tengah pandemi dunia. Terima kasih tenaga medis, perjuangan dan pengorbananmu, tenaga medis tercinta. Doa kami untuk kalian semua. RRI sekali di udara, tetap di udara. Kelas on air dilanjutkan. Pendengar RRI Mataram, kita lanjut lagi ya untuk belajar di RRI pagi hari ini. Dan saatnya sesi tanya jawab nih Bu Guru. Iya. Oke, udah siap nih untuk teman-teman. Kita tunggu yang mau bertanya langsung aja ya. Dial di 081802057.000 ya. Via telepon, di SMS, di WhatsApp ya. Bisa juga untuk yang bertanya seputar materi kita sejarah nasional Indonesia, yang sepertinya banyak sekali ya pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil ya Bu Guru ya dari sejarah di masa lalu ya. Oke, langsung aja untuk teman-teman dari SMA Negeri 2 Mataram yang sudah menyimak dari tadi
materinya dan mungkin masih ada yang mengganjal nih, masih ada yang belum terjawab gitu ya dari pemaparan Bu Guru tadi tentang menganalisis teori-teori masuknya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia ya. Seperti apa teorinya? Mungkin ada yang belum jelas, bisa ditanyakan langsung ke Bu Guru. Oke Bu Guru, langsung aja kita terima ya. Halo. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Halo? Halo, dengan siapa di mana? Halo? Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Boleh langsung sebutin namanya? Oke, bisa di-redial lagi ya untuk yang mau ikutan telepon di 081802057000 ya. Untuk yang mau ikutan bertanya di sini ya seputar materi yang sudah disampaikan Bu Guru tadi ya. Dan pastinya jangan lupa sebutin namanya juga, kelasnya juga ya, supaya nanti Bu Guru bisa kasih nilai tambahan gak sih untuk yang tanya? Oh iya dong Mbak. Oh iya itu dong. Kan termasuk aktif namanya, siswa aktif itu pasti punya nilai tambahan ya Mbak. Nah, jadi sebagai siswa yang aktif ya, jangan aktif di rumah aja, tapi aktif juga bertanya di belajar di RRI pagi hari ini. Silakan langsung ya di 081802057000. Bisa telepon, bisa SMS, WhatsApp juga ya. Dan pastikan untuk bertanya seputar materi kita pagi hari ini tentang sejarah nasional. Oke, ditunggu ya Bu Guru ya, untuk yang ingin gabungan di sini ya, langsung aja untuk ikutan. Kalau misalnya teleponnya susah untuk nyambung ya, bisa chat aja ya di nomor yang udah Putri sebutkan dari tadi. Udah ngobrol-ngobrol juga di grup tadi, rame banget ya siswa-siswinya. Semoga aja Bu Guru juga semakin semangat gitu ya ngelihat aktifnya siswa-siswi yang dari tadi udah ikutan chatting gitu ya. Nah ya jangan di grup aja gitu ya, tapi langsung di Bu Guru karena Putri nggak bisa jawab ya. Oke, langsung kita terima. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Pagi, siapa di mana nih? Saya Bayu. Oke, Di Bayu. Studi 41. Silakan bertanya ke Bu Guru. Halo Bu Guru, selamat pagi. Selamat pagi Bayu. Bayu Kesa Tadi, ya? iya Bu. Benar Bu. Oke, silahkan. Gini Bu, agama Islam masuk ke Indonesia pada zaman kerajaan Hindu-Buddha kan Bu ya? Nah, saya belum pernah dengar Bu, ada gerakan raja-raja kerajaan Hindu-Buddha itu yang memerangi penyebar agama Islam itu untuk melindungi rakyatnya dia supaya nggak pindah kepercayaan gitu. Kan manusiawinya pasti mereka akan coba melindungi rakyatnya kan supaya tidak terpengaruh. Dan lama-kelamaan itu juga akan membuat kerajaannya memudar gitu Bu. Mungkin bisa dijelaskan tentang yang itu Bu, atau mungkin ceritakan salah satu gerakan tersebut. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Bayu. Silakan langsung dijawab ya Bu Guru. Ini pertanyaannya hoax nih Mbak. Iya benar. Pertanyaan yang berat ini. Baik, terima kasih Bayu. Bu Guru juga belum pernah dengar Bayu kalau ada raja yang memerangi rakyatnya supaya tidak memeluk agama Islam. Itu memang di dalam sejarah belum pernah ada ya. Karena gini Bayu, agama Islam masuk ke Indonesia itu kan meskipun pada saat itu masyarakat Indonesia sudah mempunyai agama Hindu Buddha, tetapi agama Islam ini masuknya secara damai Bayu. Masuk ke Indonesia secara damai, sehingga tidak pernah terdengar perang karena memaksa seseorang atau suatu daerah untuk memeluk agama Islam. Nah, tadi kan Bu Guru sudah jelaskan nih saluran masuknya itu melalui perdagangan. Jadi nggak ada
ceritanya orang dagang terus dia maksa-maksa gitu kan. Nah, kemudian agama Islam ini kan dia berawalnya kembangnya itu kan dari daerah pesisir pantai dulu nih, dari pelabuhan-pelabuhan, kemudian dari pinggiran di mana tempat-tempat para pedagang itu berinteraksi. Jadi seperti tadi Bu Guru bilang kan, mereka melalui perdagangan otomatis mereka melewati pelabuhan dahulu kan, di pelabuhan-pelabuhan tersebut mereka berinteraksi, menyebarkan agama, membutuhkan waktu yang lama untuk bisa sampai ke perkotaan, ke pusat pemerintahan raja, makanya gitu. Nah, tadi Bayu bilang secara manusiawi pasti rajanya marah dong kalau mendengar rakyatnya itu memeluk agama lain gitu kan. Nah, bisa jadi kalau mereka misalnya saat itu juga dia dengar gitu, pasti dia marah. Tetapi ingat bahwa kerajaan-kerajaan pada saat itu, kita membayangkannya dulu ya, karena kita belajar sejarah itu kan belajar dulu gitu kan. Anggap saja misalnya pusat pemerintahannya itu ada di Mataram misalnya. Kemudian yang memeluk agama Islam itu sana di Pelabuhan Lombok misalnya. Pada saat mereka memeluk agama itu belum tentu raja langsung tahu gitu. Membutuhkan waktu yang lama untuk mereka raja itu tahu bahwa rakyatnya itu sudah memeluk agama lain. Kalaupun misalnya rajanya tahu dan ingin menghukum misalnya rakyat yang membangkang tersebut, mungkin rakyat sudah lebih dahulu menyingkir ke daerah lain yang dirasa aman untuk dia melakukan agamanya itu, untuk melaksanakan ajaran yang dia ikuti itu gitu, sehingga tidak sampai rajanya dapat menghukum dia. Yang pertama. Yang kedua, andaikan pun misalnya rajanya tahu nih Bayu ya, rajanya tahu, kemudian dia mau menghukum masyarakatnya segitu banyak yang mau dihukum semua, dia akan kehilangan kepercayaan dari masyarakatnya, dia akan kehilangan legitimasi dari rakyatnya. Kalau misalnya rakyatnya sudah memeluk agama Islam, diperangi semuanya, terus dia jadi raja siapa coba? Ayo. Jadi tidak punya rakyat yang semuanya diperangi. Nah, sehingga memang tidak ada di dalam sejarah itu dikatakan bahwa ada Islamisasi dengan cara peperangan atau rajanya memerangi rakyatnya, menghukum rakyatnya sebanyak-banyaknya. Itu memang tidak ada. Karena sekali lagi Islam masuk di wilayah Indonesia itu dengan cara damai dan tidak memaksa. Begitu Bayu, bisa diterima? Mengerti? Oke Bu Guru, ya udah didengerin langsung sama Bayu kayak di rumah ya. Dengerin dan gitu, belajar ya lewat RRI pagi hari ini. Dan ada satu pertanyaan via chat dari Tania di Mataram. Boleh tahu Bu Guru, di daerah mana sih pertama kali masuknya Islam di Indonesia? Oke, langsung Bu Guru dijawab. Oke, jadi kalau daerahnya tadi ya, yang berdasarkan teori-teori, kembali lagi kita kepada teori-teori tersebut ya, berarti masuknya agama Islam yang pertama kali itu berarti di daerah Samudra Pasai itu ya, yang di sana sudah duluan orang memeluk agama Islam gitu lah. Dan untuk wilayah Indonesia di daerah mana gitu, atau provinsi atau kabupaten mana? Indonesia, Mbak, itu di Palembang, Mbak. Di Sumatera. Ya. Dan kita masih tunggu lagi pertanyaan dari teman-teman ya, bisa langsung bergabung. Telepon di 081220507000 ya, bisa telepon, bisa SMS, bisa WhatsApp juga di nomor itu ya, karena multi ya pertanyaannya. Dan Putri persilakan langsung teman-teman dari SMA Negeri 2 Mataram
yang masih ingin bertanya ya kepada Bu Guru Karsinah pagi hari ini. Dan untuk pendengar RRI juga yang mungkin sudah menyimak dari tadi penjelasan Bu Guru ya, ada pertanyaan seputar teori dan sejarah Indonesia ya. Oke, kita terima lagi pertanyaan Bu Guru. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Oke, siapa di mana? Saya Dimas dari 10 MIPA 1. Oke, silakan Dimas pertanyaannya. Oke, selamat pagi Bu Guru. Pagi nih Mas. Jadi gini Bu, kan sekarang Islam ini termasuk agama mayoritas di Indonesia. Tapi kenapa hanya Bali saja yang tidak mengalami Islamisasi Bu? Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Dimas. Silakan Bu Guru dijawab pertanyaannya. Aduh, Bu Guru nih menerima pertanyaan yang cocok semua nih pagi. Berarti tandanya siswanya cerdas ya Bu Guru ya? Betul itu Mbak. Jadi dulu saja waktu saya masih mahasiswa sejarah tidak pernah saya bertanya mengapa kok di Bali itu semuanya memeluk agama Hindu ya gitu. Tidak pernah saya bertanya seperti itu Mbak. Dan ini murid saya yang memberikan pertanyaan. Luar biasa. Terima kasih Dimas. Semoga Dimas sehat ya. Baik, jadi kalau untuk menjawab ini sebenarnya banyak pendapat ya. Tapi kita pakai satu pendapat, kita mengutip dari bukunya Robert Pringle gitu ya. Ada judulnya Indonesian Hindu Realm gitu ya, Short History of Bali. Tadi kan soalnya mengapa di Bali saja yang tidak mengalami Islamisasi, itulah bahasanya ya, tidak ada tidak memeluk agama Islam gitu. Yang pertama, ini menurut Bu Guru ini di bukunya Robert Pringle itu menjelaskan bahwa penduduk Bali itu sebagian besar berasal dari luar Bali. Kemungkinan berasal dari Jawa atau dari Lombok. Makanya kalau itu bahasa di sini, bahasa kita di Lombok ini dengan bahasa Bali kan mirip-mirip kan. Dan yang kedua, Bali itu tidak pernah putus hubungan dengan Jawa dan juga kerajaan-kerajaan lainnya. Bahkan Raja Erlangga itu setengahnya Bali karena berayah Bali dan beribu Jawa, yaitu masih keturunan dari Empu Sindok. Itu materi kita Kerajaan Mataram itu ya, Kerajaan Mataram Hindu itu ya. Nah, sehingga Bali itu selalu berada dalam pengaruh kerajaan di Jawa, terutama kerajaan Majapahit. Saat Majapahit masih berada pada puncak kekuasaannya, Bali ini menjadi salah satu daerah yang sangat penting, yaitu dengan adanya pusat kekuasaan di kerajaan Del-Del. Dulu ada kerajaan Del-Del namanya di Bali itu, di mana kerajaan itu kemudian pecah menjadi ada mungkin 9 kerajaan kecil-kecil lah gitu ya. Ada kerajaan Buleleng dan sebagainya, itu pecah dari kerajaan Del-Del gitu ya. Kemudian terus mengapa kok tetap dia Hindu gitu ya, secara histori memang Bali itu nggak pernah secara nyata menyatakan anti-Islam, sehingga walaupun memiliki budaya yang berbeda, tidak pernah secara nyata akan ditundukkan oleh kerajaan-kerajaan Islam, karena terutama kerajaan Mataram Islam, yaitu karena dia kurang lebih bersamaan dengan tahun minoritas Islam yang berdagang di Bali pun mereka merasa Islam yang berdagang di Bali tidak gesekan apapun gitu. Kemudian sampai sekarang pun kehidupan dua agama itu ada, kan sekarang juga ada agama Islam di sana, mereka sangat harmonis gitu. Ini
secara historisnya memang dari dulu tidak pernah terjadi kontak fisik gitu. Dan berkaitan dengan momentum runtuhnya Majapahit gitu ya, kemudian disusul dengan runtuhnya, karena ini keberlanjutan ya, kerajaan itu ada lanjutannya gitu ya, seperti kerajaan Majapahit itu runtuh, kemudian berdiri kerajaan Demak, kemudian kerajaan Pajang, kerajaan Jepang, nah itu sampai pada Mataram Islam. Nah pada saat kerajaan Mataram Islam berdiri itu kurang lebih bedanya itu ada 100 tahun itu, sehingga pada saat runtuh dan kerajaan Majapahit runtuh, kerajaan gel-gelnya yang menguat, itu kerajaan Mataram sendiri belum terlalu kuat, sehingga tidak kepikiran untuk menyebarkan agama Islam hingga ke sana, walaupun memang pernah kerajaan Mataram Islam itu mengusir pasukan gel-gel dari Blambangan. Waktu itu Blambangan itu di daerah Jawa Timur yang paling timur ya. Pada saat itu gel-gel masih sangat kuat untuk ditaklukkan oleh kerajaan Mataram Islam itu, sehingga masih tetap ada gitu ya. Yang ketiga gitu ya, pada saat kerajaan Mataram menguat pun mulailah kedatangan orang-orang Eropa itu, kedatangan Belanda. Nah kemudian konsentrasinya Mataram juga udah berubah kan, tidak lagi ingin meluaskan wilayahnya sampai ke mana gitu kan, tapi justru malah lebih konsen kepada menghadapi Belanda, bagaimana caranya mengusir Belanda. Kemudian ditambah lagi dengan di Mataram pada saat itu terjadi intrik-intrik ya, ada perebutan kekuasaan, kemudian sehingga Mataram itu terpecah-pecah itu ya, hingga berdasarkan perjanjian, ada perjanjian Giyanti, ada perjanjian Salatiga itu kan, sehingga sudah tidak ada lagi pengaruh, mempunyai pengaruh, apalagi sampai berniat untuk meluaskan wilayah Islamnya sampai ke Bali, itu enggak sampai gitu ya. Oke, baik Bu Guru. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Sampai sekarang tetap kerajaan Bali itu menjadi pusat. Baik. Masih tetap itu. Bu Guru, kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Via chat di WA-nya Pro 2 FM. Selamat, kita angkat telepon dulu Bu Guru. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Saya Dinda Samara dari kelas 10 MIPA 1. Oke, silakan Dinda, pertanyaannya ke Bu Guru. Jadi Bu Guru ini mau nanya, mengapa ketika agama Islam masuk ke Indonesia, perlahan kerajaan Hindu-Buddha itu kayak menghilang dan anjlok gitu, sehingga dia nggak ada lagi kerajaan Hindu-Buddhanya? Gitu ya. Oke. Kenapa pas Islam masuk ke Indonesia, kerajaannya itu kerajaan Hindu-Buddha menghilang gitu ya? Iya. Iya Bu. Sekian, terima kasih. Silakan, ada teori itu ya, teori mengenai Cakramanggiling itu ya. Kalau misalnya kita pertemuan itu bisa Guru terangkan itu, mulai kerajaan itu tumbuh, berdiri gitu ya, kemudian tumbuh, berkembang, mencapai puncak kejayaan, kemudian karena situasi politik dia mulai berangsur-angsur menurun, kejayaannya hilang, kemudian sampai dia runtuh gitu ya. Itu ada gambarnya, kalau besok kita teman-teman kita berdoa mudahan corona hilang, sehingga Bu Guru bisa membuat gambar di depan kalian semuanya itu untuk menjelaskan kenapa sih kerajaan-kerajaan itu kok tiba-tiba menjadi hilang gitu. Nah sebenarnya runtuhnya kerajaan Hindu-Buddha itu bukan semata-mata karena masuknya agama Islam ya, itu hanya salah satu saja penyebabnya.
banyak faktor yang menyebabkan kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara itu runtuh. Misalnya bencana alam, gitu kan, gunung meletus, bencana alam, banjir dan sebagainya. Sebagai contoh misalnya kerajaan Mataram kuno itu pindah pusat kekuasaannya ke Jawa Timur juga karena salah satunya adalah adanya bencana alam, yaitu meletusnya gunung Merapi pada saat itu gitu. Kemudian perang saudara itu juga sebagai salah satu penyebab runtuhnya kerajaan tersebut. Mungkin tidak hilang sama sekali, tetapi tidak lagi tidak eksis dia gitu ya. Terjadinya perebutan kekuasaan itu juga termasuk salah satu penyebab runtuhnya. Kemudian tidak adanya pengganti raja yang hebat gitu ya. Misalnya kayak Hayam Wuruk itu kan diketahui merupakan raja yang paling hebat dari kerajaan Majapahit. Kemudian raja-raja penggantinya di bawahnya itu kan tidak sehebat Hayam Wuruk, sehingga lambat laun pecah kerajaannya gitu ya. Mula-mula satu wilayah melepaskan diri, kemudian 2 wilayah, 3 wilayah. Nah, biasanya wilayah-wilayah yang melepaskan diri itu mereka sudah tidak lagi patuh percaya kepada raja-rajanya, sudah tidak lagi memberikan tidak merasa tidak nyaman lagi dengan raja tersebut, sehingga dia melepaskan diri, membentuk wilayah sendiri dan sebagainya. Sehingga lama-lama kerajaan Hindu-Buddha itu hilang gitu ya. Walaupun tidak hilang kayak disulap tuh, nggak hilang seperti itu, tetap karena pada tahun berapa ya ada acara festival kerajaan-kerajaan itu masih ada itu keturunan-keturunan rajanya itu yang dengan bukti-bukti kejayaan mereka pada masa itu. Jadi bukan hilang ditelan bumi ya, tetap mereka itu ada cuma tidak memerintah besar seperti sebelum-sebelumnya. Oke, baik Bu Guru. Dan untuk yang masih ingin bertanya lagi, kita masih tunggu ya, bisa langsung telepon di 081 8020 57000. Halo, selamat pagi. Halo. Iya, pagi. Dengan siapa di mana nih? Halo. Saya Satuna dari kelas 10 MIPA 1. Siapa? Halo. Dengan Wayan Setsuna dari kelas 10 MIPA 1. Oke, silakan Wayan. Dengan Wayan Setsuna dari kelas 10 MIPA 1. Oke Wayan, langsung aja bertanya ke Bu Guru. Ya, Bu Guru, jadi saya mau tanya. Kan ada pernyataan dalam perkembangan penyebaran agama Islam di Indonesia, salah satu bidang yang terkena pengaruhnya itu adalah bidang sastra dan aksara. Yang saya tahu ada yang disebut primbon. Primbon itu semacam sistem penanggalan yang dibawa oleh penyebar agama Islam. Apakah primbon merupakan salah satu bentuk akulturasi budaya dari zaman Hindu-Buddha, yaitu sistem kalender tahun Saka yang juga dapat meramalkan hari baik? Apa aja contohnya, Bu? Ya, sekian, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Wayan pertanyaannya, dan Bu Guru silakan dijawab dengan singkat aja ya. Oke, primbon ya. Ini kita ngomongin primbon. Oke, saya percaya dengan primbon ya. Sebagian besar masyarakat kita itu masih ada kok yang percaya tentang isi primbon kayak gitu ya, hari baik, tanggal baik dan sebagainya. Oke, primbon digolongkan dalam kesusastraan zaman Madya, itu era Islam. Di samping ada primbon, itu ada juga hikayat, ada suluk, ada babat. Nah, primbon ini bahan-bahannya itu lanjutan dari sastra Jawa, tentu saja ada pengaruhnya dari Hindu-Buddha tentunya ya, merupakan akulturasi dari Hindu-Buddha dan Islam. Kita primbon ini memiliki kedekatan dengan suluk. Primbon ini menerangkan tentang kegaiban gitu ya, misalnya ramalan,
penentuan hari baik, buruk, kemudian makna suatu peristiwa. Misalnya kalau tanahnya gatel mau dapat uang gitu ya. Kalau kejatuhan cipta akan sial. Nah itu semacam-macam itu. Kalau sekarang lebih kita katakan kayak mitos gitu ya. Tapi isi primbon ini banyak dipercaya oleh terutama orang-orang Jawa ya. Jadi orang-orang Jawa itu kalau dulu mau melakukan segala sesuatu, bahkan sampai sekarang itu masih mereka mempercaya itu. Kalau mau menikah itu harus hari ini, misalnya Jumat Kliwon atau Senin Kliwon, Minggu Kliwon kayak gitu-gitu. Jadi mereka mempercaya hitung-hitungan. Kalau hari Senin itu hitungannya berapa? 5 gitu ya. Katanya gitu. Kalau Kliwon itu apa ya dalam bahasa Bali ya? Lupa Bu Guru. Kalau Legi manis gitu ya. Ya baru itu ada hitung-hitungannya seperti itu gitu ya. Nah, contoh primbon itu ada namanya primbon batal jemur ada makna. Batal jemur ada makna. Kemudian ada juga ada primbon Lukman Hakim, gitu ya. Sehingga isi-isinya itu ya itu mengenai ramalan itu. Kalau jodoh itu harus nyari orang yang lahirnya hari Minggu Kliwon, nggak boleh berjodoh sama orang yang lahirnya Senin Kliwon misalnya. Nah kayak gitu itu dah. Okay. Ada ramalan nanti kalau dipaksakan mungkin akan begini. Isinya seperti Baik, itu. Bu Guru. Banyak sekali ya memang ya. Itu ya ada dua primbon itu yang dipakai untuk seperti kitabnya lah gitu, kitabnya orang-orang yang suka ini meramal itu yaitu primbon batal jemur ada makna dan primbon Lukman Hakim. Oke. Baik Bu Guru, terima kasih untuk jawabannya ya. Dan ada lagi sih yang bertanya nih, Muhammad Ridwan dari 10 MIPA 1. Tapi maaf banget ya untuk pertanyaannya Ridwan, mungkin bisa ditanyakan langsung ke Bu Guru karena ternyata waktu kita sudah semakin menuju jam 12 siang ya. Dan ada juga ada Anissa Laila Yumna juga. Mungkin bisa bertanya langsung ke Bu Guru ya. Saja dia bertanya. Oke Bu Guru ya. Dan sampai di sini untuk belajar di RRI edisi hari ini di hari Rabu 8 April 2020. Terima kasih Bu Guru dan selamat melanjutkan aktivitasnya. Untuk teman-teman yang bisa tanya langsung di Bu Guru aja ya. Dan Bu Guru ada pesan Bu Guru. Hai Bu Guru. Oke deh Bu Guru, terima kasih untuk waktunya sudah mengajar di Belajar di RRI untuk edisi hari ini. Dan saatnya Putri pamit undur diri dari belajar pagi hari ini. Dan kita akan lanjut nanti di jam 12 siang akan ada Warta Berita dari Pro 3 Jakarta, berita olahraga. Dan pastikan pendengar stay tune terus di RRI Mataram ya. Kelas Belajar RRI sampai di sini. Datang padaku saat terbaring dan lemah, dan ku rawat dirimu meski ku tak mengenalmu. Siang dan malam ku jaga dan temanimu saat lalui semua derita sakitmu. Dengan sabarku ku jaga dan perhatikanmu, meski ku tahu tak sempurna melayanimu. Letih aku terbayarkan oleh terima kasih dari bibir.
Kelas on air selesai. Besok belajar lagi ya di Kelas on Air.